Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati oleh Wilda Aries Fitri dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI, jurusan Tadris IPA Konsentrasi Fisika A, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Biologi semester 1. Baiklah, kali ini kita membahas tentang keterkaitan 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Setiap makhluk hidup dan organisme yang menghuni bumi ini memiliki sifat, ukuran, bentuk, maupun warna yang berbeda-beda. Keberagaman ciri dari makhluk hidup tersebut lantaran adanya keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Secara garis besar, keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, keanekaragaman gen. Keanekaragaman tingkat gen adalah variasi susunan gen pada satu spesies atau jenis, di mana keanekaragaman gen dalam satu spesies makhluk hidup yang menimbulkan variasi disebut dengan varietas. Contohnya, varietas buah mangga seperti harum manis, bali, gadung, atau simalangi, atau warna bunga kaktus. Yang kedua, tentang keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman tingkat jenis merupakan variasi yang terdapat pada makhluk hidup atau antar spesies dari satu famili. Contohnya, keluarga polong-polongan seperti kacang tanah, kacang buncis, kacang hijau, maupun kacang kapri. Jenis kacang-kacangan ini dapat dengan mudah dibedakan karena di antara mereka ditemukan ciri khas yang sama. Namun, di sisi ukuran, kebiasaan hidup, bentuk buah, dan biji serta rasanya yang berbeda. Sedangkan yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Pada tingkatan ini, merupakan keanekaragaman yang terjadi karena interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Faktor biotik maupun faktor abiotik ini sangat beragam. Oleh sebab itu, ekosistem yang tersusun atas 2 faktor tersebut pun memiliki perbedaan antar ekosistem satu dengan ekosistem lainnya. Contohnya seperti ekosistem sawah, ekosistem danau, ekosistem laut, dan ekosistem padang rumput. Yang kedua, menjelaskan taksonomi, tata nama, tujuan, dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Taksonomi merupakan cabang biologi yang menelaah penamaan, perincian, serta juga pengelompokan makhluk hidup dengan berdasarkan persamaan serta juga perbedaan sifatnya. Ilmu yang mempelajari tata cara pengelompokan disebut dengan taksonomi. Tingkat takson yaitu dunia atau kerajaan, divisio untuk hewan atau filum untuk tumbuhan, kelas, ordo, suku,
genus atau marga, spesies, dan jenis. Tata nama dalam klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, nama spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama genus dan kata kedua ordo. Yang kedua, huruf pertama nama genus ditulis huruf kapital, sedangkan huruf pertama petunjuk spesies atau jenis digunakan huruf kecil. Yang ketiga, nama spesies menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Yang keempat, nama spesies harus ditulis berbeda. Kelima, kata kedua dan berikutnya harus digabung atau diberi tanda penghubung. Yang keenam, kata ketiga tersebut bukan nama spesies, melainkan nama subspesies atau anak jenis. Yang ketujuh, nama spesies juga mencantumkan inisial pemberi nama tersebut. Tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakannya dengan jenis lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya atau belum memiliki nama. Manfaat klasifikasi bagi manusia. Yang pertama, memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Yang kedua, membuat kita mengetahui hubungan kekerabatan antar jenis makhluk hidup. Yang ketiga, memudahkan komunitas. Selanjutnya tentang sejarah dan dasar perbedaan berbagai sistem klasifikasi makhluk hidup dari masa ke masa. Klasifikasi organisme dimulai dari kebutuhan manusia akan tempat tinggal, makanan, dan obat-obatan. Taksonomi tumbuhan dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu periode preliteratur. Pada periode ini, manusia sangat primitif. Mereka memperoleh makanan dari berburu dan bercocok tanam. Mereka mengetahui tanaman dari fungsinya untuk dimakan dan obat-obatan. Mereka secara otomatis telah mengklasifikasikannya. Mereka mendeskripsikan dan mengklasifikasikannya dari guna dan berbahaya dan tidaknya suatu tanaman dan menempatkannya pada kategori sehingga mudah digunakan sebagai referensi. Yang kedua, literasi kuno. Pada periode ini, mereka telah mencapai kesimpulan berdasarkan alasan dari apa analisis, dari observasi. Mereka telah menuliskan perbedaan antara bagian luar dan bagian dalam organ. Mereka diklasifikasikan dalam pohon, semak. Selain semak, mereka juga berbagi dalam berbunga tiap tahun. Terjadi sekali 2 tahun. Dan morfologi bunga, deskripsi berdasarkan tanaman obat dipergunakan oleh dari 1500 tahun. Yang ketiga adalah pertengahan. Pada abad ini, hanya ada sedikit pembagian taksonomi, kecuali Albertus Magnus yang memperkenalkan monokotil dan dikotil, berpembuluh dan tidak berpembuluh. Yang keempat adalah pembangunan kembali. Pada periode ini telah terdapat perkembangan berikutnya. Yang pertama, telah dilakukannya percetakan. Yang kedua, setiap orang telah percaya pada karya asli seseorang. Yang ketiga, ilmu navigasi memungkinkan untuk mengoleksi semua tanaman di dunia. Pada periode ini merupakan periode pembelajaran dan melakukan eksplorasi. Didapatkan banyak tanaman dan kegunaannya. Yang kelima tentang teori evolusi. Pencetus teori ini adalah Charles Darwin. Ia memperkirakan bahwa bumi telah berusia 6.000 tahun dan mengalami evolusi yang terakumulasi sehingga terjadi perbedaan. Ia meyakinkan dengan bukti-bukti evolusi, yaitu perubahan hidung yang terjadi dan mengutarakan adanya seleksi alam pada mekanisme yang menyebabkan perbedaan. Sama halnya dengan Alfred Wallace, perkembangan teori evolusi berawal dari itulah. Dimulai pengumpulan semua data tanaman berdasarkan anatomi, genetika,
fisiologi, paleobotani, chemistry, dan palinologi. Yang keenam adalah kebangkitan taksonomi. Melihat dari pembagian taksonomi yang terdahulu, kita dapat mempertahankan jika peraturan pembagian klasifikasi murni penemuan dan wewenang manusia. Taksonomi dimulai dengan adanya perkembangan mikroskop dan teknik modern. Penemuan mikroskop mempermudah untuk mengetahui struktur dalam secara nyata, rangkaian DNA, dan ilmu yang mempelajari tentang organisasi genome dalam tanaman terdeteksi yang digunakan dalam pembagian taksa. Dari disinilah kita terjadi pembaharuan taksonomi. Yang keempat yaitu dasar klasifikasi pada tumbuhan. Berdasarkan persamaan ciri dan sifat makhluk hidup, maka dapat dibentuk kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok terbentuk diatur dalam urutan dan tingkat tertentu. Carolus Linnaeus membuat urutan klasifikasi tumbuhan dari tingkat kecil hingga tingkat besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, unit dasar terkecil dalam klasifikasi disebut jenis-jenis atau spesies. Yang kedua, jenis-jenis yang serupa dengan ciri tertentu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut dengan marga atau genus. Yang ketiga, beberapa marga yang sama dengan ciri-ciri tertentu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut dengan suku atau famili. Yang keempat, beberapa suku yang sama dengan ciri tertentu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut dengan bangsa atau ordo. Yang kelima, beberapa bangsa yang sama dan ciri tertentu dikelompokkan menjadi satu kelompok yaitu disebut dengan kelas. Yang keenam, beberapa kelas yang sama dengan ciri tertentu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut dengan filum atau divisi. Sedangkan yang ketujuh, beberapa divisi yang sama dengan ciri tertentu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut dengan kerajaan atau kingdom. Selanjutnya tentang klasifikasi tumbuhan berdasarkan hal-halnya. Yang pertama, jumlah sel penyusun tubuh atau uniseluler atau multiseluler. Yang kedua, ada tidak terdapat biji, bunga, dan buah. Yang ketiga, morfologi atau struktur tubuh luar dan anatomi struktur tubuh dalam. Yang keempat, habitat tumbuhan waktu hidupnya misalnya tegak dan merambat dan menjalar. Yang selanjutnya yaitu organ berkembang biaknya. Selanjutnya yaitu klasifikasi tumbuhan dikelompokkan menjadi 5 divisi. Yang pertama, divisi Talophyta, yaitu tumbuhan talus. Yang kedua, divisi Pteridophyta, yaitu tumbuhan paku. Yang ketiga, divisi Schizophyta, yaitu tumbuhan belah. Yang keempat, divisi Spermatophyta atau tumbuhan biji. Sedangkan yang kelima yaitu divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut. Yang kelima yaitu dasar klasifikasi pada hewan. Masing-masing hewan memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan hewan lain. Tetapi ada beberapa hewan yang memiliki satu atau lebih persamaan. Jadi dasar untuk mengelompokkan hewan ada sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan persamaan. Dengan mengamati ciri-ciri, maka kita dapat memasukkan bahwa ayam dan elang adalah golongan hewan, yaitu jenis Aves karena memiliki bulu, sayap, dan paruh. Yang kedua, berdasarkan perbedaan. Apabila kita mengamati perbedaan ciri yang dimiliki ayam dan elang berdasarkan jenis makanannya, maka ayam termasuk herbivora, sedangkan elang termasuk golongan karnivora, yaitu memakan daging. Yang ketiga yaitu berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari hewan pertama, yang dapat dilakukan adalah mengamati bentuk luar dari hewan tersebut, misalnya bentuk paruh dan jumlah sayap. Yang keempat, berdasarkan ciri biokimia. Sejalan dengan masa perkembangannya, untuk menentukan klasifikasi makhluk hidup,
Selain berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, bisa pula menggunakan ciri-ciri biokimia. Misalnya, jenis-jenis enzim, jenis-jenis protein, jenis-jenis DNA. Hal tersebut dapat menentukan hubungan kekerabatan antara hewan satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang kelima yaitu berdasarkan manfaat. Tujuan pengelompokan ini adalah untuk memudahkan kita memanfaatkan suatu hewan. Yang keenam yaitu kajian Islam yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, yaitu timbulnya keanekaragaman hayati di dalam raya ini merupakan suatu bukti dari kekuasaan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Toha ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bih azwajam min nabatin satta, yang artinya yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi ini jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan dan bermacam-macam. Dan selanjutnya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi minum dari apa yang telah berada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang kemudian ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan, membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan sampai waktu tertentu. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dan kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu menyalakan api dari kayu itu. Selanjutnya yaitu ancaman dan solusi terhadap keanekaragaman hayati. Yang pertama, ancaman keanekaragaman hayati. A. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati adalah kepunahan biologis. Yang kedua, kepunahan biologis terjadi ketika spesies tidak dapat beradaptasi pada kondisi lingkungan. Yang baru, beberapa kegiatan manusia menyebabkan kepunahan spesies. Yang ketiga, bumi sedang mengalami laju kepunahan spesies yang semakin meningkat. Yang keempat, kepunahan suatu spesies, khususnya spesies kunci, dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Selanjutnya yaitu solusinya, yaitu perlindungan dan pengawetan alam sebagai sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, perlindungan flora dan fauna beserta ekosistemnya. Sekian video dari saya. Jika ada salah dalam pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.